Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ayuwanda Sapitri, NIT 186240006. Di sini saya akan menjelaskan tugas psikologi yang berjudul Perubahan dan Pengembangan Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Setianinik Sri Rahayu SPSI. Pengertian perubahan dan pengembangan organisasi. Perubahan organisasi adalah kegiatan episodik, artinya perubahan dimulai pada satu titik, berlanjut melalui serangkaian tahap, dan mencapai puncak dalam hasil yang diharapkan oleh mereka yang terlibat berupa perbaikan dari titik awal. Perubahan memiliki permulaan, pertengahan, dan akhir. Perubahan organisasi atau pembaharuan organisasi didefinisikan sebagai pengadopsian ide-ide atau perilaku baru oleh sebuah organisasi. Organisasi dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan melalui pembaharuan dan pengembangan internal. Perubahan organisasi dicirikan dengan berbagai usaha penyesuaian desain organisasi di waktu mendatang. Pengelolaan perubahan secara efektif tidak hanya diperlukan bagi kelangsungan hidup organisasi, tetapi juga sebagai tantangan pengembangan. Dalam pengertian lain, perubahan organisasi merupakan proses penyesuaian desain organisasi terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi. Perubahan dapat bersifat reaktif dan proaktif. Kedua, pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan yang dibina. Hal ini menyangkut inovasi yang menyeratkan perubahan kualitatif dalam norma, pola perilaku dalam hubungan perorangan, dan hubungan kelompok dalam persepsi, tujuan maupun metode. Pengembangan organisasi dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan dari organisasi baru atau yang disusun kembali. Itu ada 3. Yang pertama, yang mewujudkan perubahan dalam nilai-nilai teknologi fisik atau sosial. Yang kedua, menetapkan, mengembangkan, dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru. Dan yang ketiga, memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut. B. Faktor-faktor perubahan organisasi. Faktor-faktor perubahan organisasi ada 2, yaitu yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan organisasi yang termasuk faktor eksternal adalah perkembangan teknologi, faktor ekonomi, dan peraturan pemerintah. Yang kedua, faktor internal adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai sumber antara lain. Yang pertama, problem hubungan antar anggota. Yang kedua, problem dalam proses kerjasama. Yang ketiga, problem keuangan. Jenis-jenis perubahan dalam organisasi. Secara umum, ada 2 jenis perubahan dalam organisasi. Yang pertama, perubahan terencana. Perubahan terencana adalah perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Yang kedua, perubahan reaktif. Perubahan reaktif adalah suatu respon bertahap terhadap peristiwa ketika muncul. Metode pengembangan perilaku. Yang pertama, program Gradi Manajemen. Program yang mengkombinasikan pelatihan kepemimpinan dan latihan pengembangan kelompok. Yang kedua, pembinaan tim. Suatu teknik manajemen yang mencangkupkan sejumlah metode spesifik untuk membentuk kerja tim yang efektif, baik di dalam maupun di antara kelompok kerja. Yang ketiga, perencanaan kehidupan. Suatu metode pengembangan yang mendorong dan memungkinkan orang-orang memainkan peran aktif dalam memadukan karir dan aktivitas kehidupan mereka ke arah hasil yang memuaskan. Yang keempat, pelatihan kepekaan.
Metode yang diterapkan secara luas untuk membantu orang mempelajari cara peningkatan keterampilan antar pribadi mereka. Ada pengembangan struktur. Yang pertama, manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective, MBO. Membantu menyediakan wewenang lebih besar bagi setiap orang untuk menentukan tujuan pekerjaan mereka. Yang kedua, sistem 4 merupakan pendekatan yang diterapkan secara luas untuk mengembangkan karakteristik desain organik dalam suatu organisasi. Yang ketiga, teknologi desain maps, yaitu metode mendesain organisasi berdasarkan hubungan yang dipandang perlu untuk melaksanakan tugas individu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.